Walkout-nya 8 dari 9 fraksi DPRD DKI Jakarta ini masih kami bahas di Kompas Petang bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar Jamaludin dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Tadi sebelumnya Bung Rey mengatakan bahwa ya wajar aja beda pendapat dan juga beda sikap sampai ke paripurna. Nah, Pak Jamal lihatnya seperti apa? Kalau kritik ini juga ada yang disampaikan oleh salah satu pendiri PAN, Pak Abdillah Toha, yang menyindir sikap anggota DPRD yang mengatakan bahwa itu sangat memalukan. Anak-anak muda itu kan lagi berjuang untuk kritis, kemudian dipojokkan oleh partai besar. Nah itu kritik yang disampaikan oleh politisi lainnya. Kalau kata Pak Jamal gimana? Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Bapak Ray Rangkuti ini sangat bijaksana. Tapi ini seolah membenarkan terjadinya pengkhianatan. Sangat bijaksana. Tapi saya sedikit pun tidak setuju. Ini akan mengajarkan orang untuk dari awal berkomitmen untuk kemudian balik badan di akhir mencelakakan orang lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Sikap-sikap seperti ini tidak gentleman dan bisa menjerumuskan banyak orang. Jadi tolong berpolitiklah secara santun. Iya, iya, tidak, tidak. Jangan iya untuk tidak, tidak untuk iya. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Oke. Siapa kamu? Ngajarin orang untuk berkhianat. Oke, itu kata Pak Jamaludin. Jangan kurang ajar, Pak. Saya nggak suka. Saya nggak suka statement seperti itu, saya nggak suka. Bahwa semua orang bisa berubah komitmen, saya nggak suka. Mau dibawa kemana ini? Kenapa kita diajarkan oleh para senior untuk tidak berkomitmen? Kalaupun memang ujungnya harus mati, komitmen harus dipertahankan. Oke, baik. Bung Rey, tanggapannya gimana? Kalau kata Pak Jamaludin itu nggak konsisten, harusnya konsisten dari awal, sikapnya jelas dari awal. Iya, soal konsisten atau tidak konsisten itu soal cara baca memang. Kan sudah saya sebutkan tadi, bahkan jangankan antar fraksi gitu, antar orang anggota di DPRD. Bapak jangan mengajarkan generasi muda jadi pengkhianat. Oke, Pak Jamal, tahan dulu sebentar. Jadi, tahan dulu emosinya sebentar. Misalnya begini, Bung Rey lanjutkan. Fraksi Golkar mengatakan setuju. Tapi ada anggota DPRD dari fraksi yang sama mengatakan tidak setuju. Itu biasa saja. Oleh karena itu harus disikapi secara biasa. Makanya kan ada putusan terakhir, di mana putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, kapan putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat? Ya di rapat paripurna itu. Sebelum rapat paripurna itu, ya semuanya bisa berubah. Dan itulah yang harus diantisipasi oleh semua anggota DPRD dan semua fraksi. Namanya juga kesepakatan. Jadi itu kesepakatan itu tidak mengikat secara hukum dan politik yang berhubungan dengan konstitusi. Ya itu kan kesepakatan di DPRD sendiri. Nanti ada putusan di mana putusan itu tidak bisa lagi diganggu gugat. Kapan putusan itu tidak bisa diganggu gugat? Ya di rapat paripurna itu. Itu yang saya sebut tadi. Itu ya terserah Pak Jamal. Kenapa Pak Jamal tidak mengantisipasi kemungkinan ada fraksi yang akan katakanlah berbeda dengan pandangan mereka sebelumnya. Itu kalau di dalam politik sudah kita biasa melakukan. Kecil tidak pernah jadi pengkhianat, Pak. Tidak pernah belajar dari pengkhianat. Saya tidak tahu itu definisi pengkhianat itu dibuat sendiri oleh Pak Jamal. Tidak ada yang kalau gini loh. Saya sudah mengatakan tadi Pak Jamal ya. Kalau Pak Jamal mengatakan tindakan itu jahat, itu ada dua pengertian jahat itu. Dia jahat secara etik dan dia jahat secara pidana. Kalau kata jahat itu pengertiannya etik, Bapak berhak melaporkan itu ke Dewan Kehormatan Anggota DPRD. Kalau itu jahat loh ya. Kalau Bapak merasa tindakan kejahatan itu merugikan secara hukum, Bapak bisa laporkan ke polisi. Kalau pengertiannya adalah jahat, gitu. Nah, kalau pengertiannya jahat loh ya, Bapak tadi mengatakan pengkhianatan itu adalah kejahatan. Nah, kejahatan itu ada dua tuh. Silakan Bapak pilih saja. Kalau saya melihatnya adalah komitmen antar partai di lembaganya sendiri adalah komitmen yang dibentuk tidak berdasarkan hukum yang bisa dipertahankan secara legal. Legalnya nanti apa? Di paripurna. Orang bisa berubah-ubah. Kita setuju, oke, kita setuju itu. Oke. Nanti di-share kepada publik. Apa reaksi publiknya? Publiknya menolak. Ya sudah, hukum tertingginya secara politik itu adalah reaksi publik itu.
Itu menurut saya Pak Jamal. Baik, kalau Pak Nah, oleh Jamal, karena itu, kalau oke. Pak Jamal merasa bahwa tindakan PSI itu adalah jahat, itu saya nggak tahu. Apakah jahat secara etik atau jahat secara hukum? Ya silakan diproses. Itu akan ada mekanismenya. Ada Dewan Kehormatan DPRD. Ya, coba diperiksa ke sana. Oke. Kalau dianggap kejahatan itu bersifat pidana, ya dibawa ke polisi. Kalau jahat loh ya. Oke, nah itu pertanyaannya Bung Kalau Rey. jahat, ya iya. Berarti selanjutnya Pak Jamal akan melanjutkan ini ke Dewan Kehormatan atau seperti apa? Kalau dianggap sikapnya PSI tidak sesuai tadi. Baik, terima kasih Mbak. Ya mohon maaf ya, saya agak sedikit emosi karena ya saya tidak pernah bisa mentolerir yang namanya orang yang tiba-tiba berubah komitmen dari iya menjadi tidak, dari tidak menjadi iya. Buat saya kalau sudah keluar dari saya bahwa saya mengatakan iya, apapun resikonya, saya harus iya. Oke. Karena saya tidak pernah belajar untuk seperti itu. Bahkan yang tadinya niatnya saya mau belajar sama Pak Rian Rangkuti, dengan mendengar pernyataan Pak Rian Rangkuti, saya batalkan. Karena ini bisa berbahaya buat saya sendiri secara pribadi, saya tidak setuju. Oke. Saya tidak jadi belajar ke Pak Rian Rangkuti lah kalau memang pandangannya Rai, Pak bahwa Jamal, kita boleh Pak Rai. berubah untuk tiba-tiba. Ya. Oke. Mohon maaf Pak Rangkuti, saya nggak nggak ada jadi masalah, belajar Pak sama Jamal. Bapak. Gak ada masalah. Ya nggak masalah ya, beda sikap ya. Gak ada masalah. Nah, jadi saya mau kalau bicara katakan soal kita Pak gini Jamal, deh, ya. soal politik Pak yang Jamal. dewasa berikutnya di DPRD DKI Jakarta gimana? Di bayangannya Bung Rey juga Pak Jamal. Saya ke Bung Rey dulu. Saya sudah mengatakan tadi, hukum tertinggi dari politik itu adalah apa kata rakyat. Itu yang kita perjuangkan. Jadi kesepakatan-kesepakatan kita secara internal boleh dibentuk. Ya, dengan apapun kesepakatan itu. Tetapi kesepakatan ini bisa dibatalkan entah bersama-sama atau sendiri-sendiri jika mendapat respon negatif dari masyarakat. Karena hukum tertingginya bukan kesepakatan kita. Hukum tertingginya itu adalah apa kata rakyat. Jadi kalau rakyat misalnya mengatakan, tolong Pak Jamal dievaluasi kembali RKT itu, karena RKT itu kami tidak bisa melihat urgensinya, proporsinya, macam-macam itu, itulah hukum tertingginya. Itu yang dievaluasi. Entah itu dilakukan secara sendiri-sendiri oleh fraksi masing-masing, atau didapatkan secara bersama-sama. Itu kan bisa saja misalnya pimpinan, entah itu BAMUS di DPRD atau apalah bentuknya, ya dipanggil saja. Ini kok kita ada perbedaan-perbedaan lagi nih. Bagaimana? Kita kan punya komitmen kemarin untuk mendukung, mengajukan salah satu proposal. Proposalnya kan begini, mau dipertahankan masing-masing apa tidak gitu. Nah itu bisa juga kok secara internal didiskusikan kembali. Dan kesepakatan itu bisa juga ditarik lagi oleh mereka-mereka, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok, atau nanti keputusan terakhirnya itu dari rapat paripurna. Saya mengatakan begini Pak Jamal ya, karena putusan politik itu ada yang tertinggi di tangan rakyat itu, kira-kira itu. Maka sikap partai, apalagi sikap individu, kira-kira itulah, sejatinya mengikut kepada apa yang disebut dengan kehendak publik itu. Gitu. Tentu Pak Jamal bisa mengatakan PSI itu pengkhianat. Ya, pengkhianat dalam konteks itu mungkin ya menurut definisi Pak Jamal. Tetapi setidaknya PSI tidak sedang membelakangi aspirasi masyarakat. Itulah Pak Jamal. Oke, kalau dari Pak Jamal gimana? Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Rian Rangkuti. Pak Rai, Pak Jamal. Pak Rai katanya. Terima kasih Pak Rai Rangkuti ya. Ya, Pak Rai Rangkuti, terima kasih atas penilaian Bapak. Saya sangat terkesan oleh kata-kata yang Bapak sampaikan. Hanya saya sekali lagi mengatakan bahwa saya Jamaluddin, anak Betawi asli, tidak akan pernah berkhianat terhadap apa yang sudah saya sepakati. Kalaupun saya harus mati, saya siap mati. Itu aja. Soal pandangan Bapak terhadap apa itu yang namanya, yang Bapak bilang tadi, itu urusan Bapak. Ya. Biar masyarakat yang menilai. Baik. Terima kasih Mbak. Jangan lupa juga untuk kepentingan rakyat semestinya ya apa yang dibawa oleh wakil rakyat. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih. Pokoknya Bung Pak Rai. Jamal, kita tidak boleh berkhianat pada
Oke, baik. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Pak Jamal. Diskusinya dilanjutkan ngopi-ngopi nanti berdua ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.